Tahukah Anda, tanpa disadari, setiap hari Anda mungkin sedang menyiksa ginjal Anda sendiri hanya karena cara minum air yang keliru. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan pengalaman klinis saya, 9 dari 10 pria berusia di atas 60 tahun melakukan kesalahan ini setiap hari. Kesalahannya terlihat sepele, tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tapi perlahan-lahan merusak ginjal, mengganggu tidur, menurunkan energi, dan mencuri kualitas hidup Anda di masa tua. Banyak yang baru sadar ketika ginjal sudah mulai berteriak, padahal sinyalnya sudah muncul jauh sebelumnya. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat sehat lansia di seluruh Indonesia. Saya senang sekali bisa kembali menemani Anda di channel kesehatan yang memang saya dedikasikan khusus untuk membantu para pria usia 60 tahun ke atas agar tetap sehat, mandiri, dan menikmati masa tua dengan nyaman. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Anda sebentar. Silahkan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting seperti ini. Lalu tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu siapa saja sahabat sehat kita hari ini. Apakah dari Aceh, Medan, Surabaya, Makassar, sampai Papua. Saya benar-benar membaca komentar Anda satu persatu. Sekarang saya ingin bertanya jujur. Apakah Anda sering bangun pagi dengan badan terasa berat, terutama di bagian pinggang? Apakah Anda sering bolak-balik ke kamar mandi di malam hari sampai tidur tidak nyenyak? Apakah siang hari cepat lelah, padahal aktivitas tidak berat? Dan yang paling sering, apakah dokter bilang hasil lab Anda normal, tapi Anda merasa tubuh tidak normal? Kalau Anda mengangguk pelan, Anda tidak sendirian. Dalam 15 tahun saya menangani pasien lansia, keluhan seperti ini sangat sering saya dengar. Dan kabar baiknya, dalam banyak kasus, ini bukan karena ginjal sudah rusak, melainkan karena ginjal kelelahan akibat kebiasaan minum air yang salah selama puluhan tahun. Hari ini, saya ingin membagikan pengalaman nyata, kisah pasien Indonesia, dan panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini juga. Tanpa obat mahal, tanpa alat khusus, tanpa ribet. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai selesai. Kesalahan pertama, minum air es di pagi hari. Kesalahan pertama ini adalah yang paling sering dilakukan dan paling merusak ginjal, terutama pada pria usia di atas 60 tahun, yaitu minum air es atau air sangat dingin di pagi hari. Banyak orang menganggap kebiasaan ini wajar, bahkan merasa lebih segar setelah minum air dingin begitu bangun tidur. Apalagi di daerah panas, rasanya seperti hidup kembali. Tapi yang jarang disadari, apa yang terasa segar di mulut justru bisa menjadi kejutan besar bagi ginjal. Coba bayangkan ginjal Anda di pagi hari. Setelah semalaman bekerja menyaring darah dalam kondisi tubuh istirahat, ginjal itu seperti mesin mobil yang baru dinyalakan. Masih dingin, masih butuh pemanasan. Ketika Anda langsung memasukkan air es, pembuluh darah di sekitar ginjal langsung menyempit secara mendadak. Aliran darah ke ginjal terganggu, proses penyaringan tidak berjalan optimal, dan ginjal dipaksa bekerja dalam kondisi tidak siap. Kalau ini terjadi sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi jika dilakukan bertahun-tahun, dampaknya akan menumpuk. Saya pernah menangani Pak Bambang, 62 tahun dari Bandung. Keluhannya nyeri pinggang setiap pagi, rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Sudah pijat, sudah fisioterapi, sudah minum obat penghilang nyeri. Hasilnya hanya sementara. Setelah saya tanya kebiasaan paginya, ternyata beliau selalu minum segelas besar air es setelah bangun tidur. Saya tidak memberi obat tambahan, saya hanya minta satu hal, ganti air es pagi dengan air hangat atau suhu ruangan. 2 minggu kemudian beliau kembali dengan wajah jauh lebih segar. Dok, rasanya beda sekali, pinggang tidak sakit lagi, badan hangat, enak katanya. Air hangat di pagi hari membantu membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke ginjal, dan memberi sinyal lembut bahwa tubuh siap beraktivitas. Ginjal bisa menyaring darah dengan tenang, tanpa stres. Bahkan banyak pasien saya yang melaporkan kencing pagi menjadi lebih lancar dan warna urin lebih sehat. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, jujur saja, selama ini pagi hari Anda minum air apa? Air es, air dingin, atau air hangat?
Kalau jawabannya air es, jangan merasa disalahkan. Anda tidak sendirian. Tapi mulai besok pagi, cobalah ubah satu kebiasaan kecil ini. Kadang perubahan besar dimulai dari satu gelas air pertama di pagi hari. Kesalahan kedua, minum terlalu banyak sekaligus. Kesalahan kedua ini sering terjadi pada orang yang niatnya justru ingin sehat, yaitu minum air terlalu banyak dalam satu waktu. Banyak pria di atas 60 tahun berpikir, dokter bilang harus minum 8 gelas sehari. Ya sudah, saya minum banyak sekaligus biar cepat beres. Ada yang pagi-pagi langsung menghabiskan 2-3 gelas besar air putih. Kedengarannya sehat, bukan? Tapi justru disinilah masalahnya. Ginjal manusia bukan keran air besar yang bisa memproses cairan tanpa batas. Ginjal bekerja dengan ritme tertentu. Pada usia muda, ginjal masih mampu memproses sekitar 1 liter per jam. Namun setelah usia 60 tahun, kemampuan ini menurun drastis. Rata-rata hanya sekitar 600 sampai 800 ml per jam. Ketika Anda meneguk air terlalu banyak sekaligus, ginjal dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Akibatnya, air tidak tersaring optimal dan langsung dibuang ke kandung kemih. Inilah sebabnya Anda sering merasa bolak-balik ke toilet, tapi tetap haus dan lemas. Saya pernah menangani Pak Haranto, 66 tahun dari Jakarta. Setiap pagi beliau minum 2 gelas besar air putih sekaligus. Niatnya baik, ingin ginjal sehat. Tapi yang terjadi justru perut kembung, kencing tiap 15 menit, dan badan terasa lemas menjelang siang. Beliau bilang, "Dok, saya minum banyak tapi kok rasanya tetap haus." Setelah saya jelaskan, beliau baru paham bahwa ginjalnya sedang stres, bukan segar. Saya lalu mengubah caranya, bukan jumlahnya. Saya minta beliau minum sedikit-sedikit tapi sering. Setiap 30 menit cukup 3-4 teguk saja. Tidak perlu segelas penuh. Awalnya terasa ribet karena harus ingat, tapi setelah seminggu keluhannya berkurang drastis. Perut tidak kembung, frekuensi kencing normal, dan yang paling penting, energi terasa lebih stabil sepanjang hari. Coba saya tanya sekarang, apakah Anda sering langsung menghabiskan segelas besar air dalam sekali minum? Atau bahkan 2 gelas sekaligus? Kalau iya, mulai hari ini ubah caranya. Ingat, ginjal lebih suka konsistensi daripada kejutan. Sedikit tapi rutin jauh lebih sehat dibanding banyak tapi sekaligus. Minum air itu seperti menyiram tanaman. Kalau disiram pelan-pelan, tanah menyerap dengan baik. Kalau disiram sekaligus 1 ember, airnya malah tumpah dan akarnya stres. Kesalahan ketiga, minum air sambil berdiri. Kesalahan ketiga ini sering dianggap sepele, bahkan banyak yang mentertawakannya. Minum air sambil berdiri. Banyak yang bilang, "Ah dok, cuma beda posisi saja, masa berpengaruh?" Saya paham, karena kebiasaan ini sudah kita lakukan puluhan tahun tanpa sadar. Tapi justru karena dilakukan lama, dampaknya baru terasa di usia lanjut. Secara medis, posisi tubuh saat minum sangat mempengaruhi cara air masuk dan diproses oleh ginjal. Saat Anda berdiri, air jatuh dengan kecepatan tinggi, langsung ke kandung kemih karena efek gravitasi. Ginjal tidak mendapat waktu yang cukup untuk menyaring cairan secara optimal. Akibatnya, air hanya lewat, bukan dimanfaatkan. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang sering minum sambil berdiri, mudah kencing, tapi tetap merasa haus dan lemas. Berbeda saat Anda minum sambil duduk. Posisi duduk membuat aliran air masuk lebih perlahan. Sistem saraf dan ginjal berada dalam kondisi lebih rileks, sehingga proses penyaringan berlangsung lebih maksimal. Ginjal bisa memisahkan mana cairan yang dibutuhkan tubuh dan mana yang harus dibuang. Sederhananya, air yang diminum sambil duduk lebih berguna bagi tubuh. Saya ingat betul cerita Pak Suparman, 64 tahun dari Medan. Beliau minum sambil berdiri hampir setiap waktu, di dapur, di teras, bahkan sambil jalan. Beliau datang dengan keluhan kencing malam sampai 5-6 kali. Tidur terganggu, istri ikut terbangun, dan badan terasa capek setiap pagi. Saat saya sarankan untuk selalu duduk saat minum, beliau tertawa kecil dan berkata, "Dok, masa iya cuma duduk bisa ngaruh?" Saya tantang beliau mencoba selama 2 minggu saja. Tidak ubah yang lain, hanya satu hal,
Setiap minum harus duduk. 2 minggu kemudian beliau kembali dengan wajah lebih segar. Kencing malam turun jadi 2 kali saja. Tidurnya lebih nyenyak. Bahkan istrinya bilang, "Pak, kok sekarang jarang ke kamar mandi malam-malam?" Pak Suparman cuma senyum. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Saat minum air, apakah Anda biasanya berdiri? Atau bahkan sambil jalan dan ngobrol? Mulai hari ini, perlakukan minum air sebagai aktivitas penting, bukan sekedar selingan. Duduklah, tarik nafas, minum perlahan. Ginjal Anda akan berterima kasih. Ingat, ginjal Anda sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Sekarang saatnya kita memberi mereka cara kerja yang lebih manusiawi. Kesalahan keempat, minum air saat makan. Kesalahan keempat ini hampir semua orang Indonesia melakukannya sejak kecil, bahkan dianggap sopan dan wajar, makan sambil minum air. Nasi 1 suap, minum. Lauk 1 sendok, minum lagi. Kita tidak pernah mempertanyakan kebiasaan ini. Padahal di usia 60 tahun ke atas, kebiasaan ini bisa menjadi beban besar bagi ginjal dan sistem pencernaan. Secara fisiologis, saat Anda mulai makan, tubuh langsung memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan dengan konsentrasi tertentu. Zat-zat ini berfungsi memecah makanan agar bisa diserap dengan baik oleh usus. Ketika Anda minum air di tengah proses makan, terutama dalam jumlah banyak, asam lambung tersebut menjadi encer. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna. Sisa makanan yang setengah matang ini kemudian masuk ke aliran darah dan akhirnya dibebankan ke ginjal untuk disaring ulang. Ginjal pun bekerja 2 kali, menyaring sisa pencernaan sekaligus kelebihan cairan. Saya pernah menangani Pak Agus, 67 tahun dari Yogyakarta. Keluhannya klasik, perut sering kembung, asam lambung naik, pinggang pegal, dan badan terasa berat setelah makan. Obat mah sudah berganti-ganti merek, tapi keluhan tetap datang. Setelah saya telusuri, ternyata beliau selalu minum air saat makan, bahkan 1 gelas penuh. Saya tidak memberi obat tambahan, saya hanya minta beliau mengubah waktu minum. Aturannya sederhana, minum air 30 menit sebelum makan, atau minum lagi 1 jam setelah makan. Awalnya beliau mengeluh, "Dok, rasanya aneh makan tanpa minum." Tapi setelah 1 minggu beliau kembali dengan wajah heran. Perut tidak kembung lagi, asam lambung jarang kambuh, dan yang paling mengejutkan, pinggang tidak lagi terasa berat. Beliau bilang, "Saya baru sadar, ternyata ginjal saya ikut capek karena cara makan saya sendiri." Sekarang saya tanya ke Anda, saat makan, apakah Anda selalu menyediakan segelas air di samping piring? Apakah Anda merasa makan tanpa minum itu mustahil? Coba ubah perlahan. Boleh berkumur sedikit kalau mulut kering, tapi hindari minum banyak saat makan. Biarkan pencernaan bekerja dengan fokus agar ginjal tidak ikut kewalahan. Ingat, ginjal bukan tempat menyelesaikan kesalahan pencernaan. Kalau kita bisa membantu kerja lambung dengan benar, ginjal pun akan bekerja jauh lebih ringan. Kesalahan kelima, minum air dingin setelah olahraga. Kesalahan kelima ini sering dilakukan oleh orang yang sebenarnya sudah punya niat sangat baik, yaitu rutin berolahraga. Saya selalu bilang, pria di atas 60 tahun yang masih mau jalan pagi, senam, atau bersepeda itu luar biasa. Tapi niat baik ini bisa berubah jadi masalah kalau cara minumnya keliru, terutama langsung minum air dingin setelah olahraga. Saat Anda berolahraga, tubuh mengalami banyak perubahan. Suhu tubuh naik, pembuluh darah melebar, dan ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring sisa metabolisme seperti asam laktat dan zat sisa lainnya. Ini kondisi yang sensitif. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, Anda langsung minum air dingin, pembuluh darah akan menyempit secara mendadak. Terjadi semacam syok di dalam tubuh. Aliran darah ke ginjal dan otot terganggu, dan inilah yang sering memicu kram otot, nyeri pinggang, bahkan pusing setelah olahraga. Saya teringat Pak Rustam, 63 tahun dari Palembang. Beliau rajin senam pagi setiap hari di lapangan dekat rumah. Tapi hampir setiap selesai senam, betisnya kram dan pinggang terasa tidak enak. Beliau pikir itu karena kurang pemanasan atau usia yang bertambah. Padahal, kebiasaan beliau adalah selalu membawa botol air es dan langsung meneguknya setelah berkeringat. Saya minta beliau mengganti satu hal saja, air es diganti air suhu ruangan. Tidak ada obat, tidak ada suplemen. Hasilnya,
Dalam 1 minggu, kramnya hilang total. Beliau sampai bilang, "Saya kira harus beli suplemen mahal, Dok. Ternyata cuma ganti air dingin jadi air biasa. Badan terasa lebih ringan, tidak lemas, dan senam jadi lebih menyenangkan." Sekarang saya mau tanya ke Anda, setelah jalan pagi atau senam, apakah Anda langsung mencari air dingin? Atau bahkan minum es batu karena merasa lebih segar? Segar sesaat, tapi ginjal dan pembuluh darah Anda menderita. Ingat, setelah olahraga, tubuh butuh penenangan, bukan kejutan. Air suhu ruangan atau air hangat justru membantu menstabilkan kembali kerja ginjal dan sirkulasi darah. Tips sederhana, setelah olahraga, tunggu 10-15 menit. Minum air suhu ruangan sedikit demi sedikit. Duduk dan tarik nafas sebelum minum. Dengan cara ini, olahraga benar-benar menyehatkan, bukan malah menyiksa ginjal secara diam-diam. Sahabat lansia sehat bahagia. Dari apa yang kita bahas hari ini, Anda bisa melihat bahwa menjaga ginjal bukan soal obat mahal atau tindakan medis yang rumit, tetapi justru berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Cara kita minum air bisa menjadi penyelamat, atau sebaliknya, menjadi beban berat bagi ginjal yang sudah bekerja puluhan tahun untuk kita. Namun perlu saya sampaikan, pembahasan kita hari ini belum selesai. Masih ada kesalahan berikutnya yang tidak kalah penting dan sering dilakukan, bahkan oleh orang yang merasa dirinya sudah hidup sehat. Kesalahan nomor 6 hingga nomor 10 akan kami bahas secara lengkap, jelas, dan praktis di video selanjutnya. Jangan sampai Anda melewatkannya, karena bisa jadi salah satu kesalahan itu sedang Anda lakukan setiap hari tanpa disadari. Jadi pastikan Anda subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke keluarga atau sahabat Anda. Ingat, satu kebiasaan yang diperbaiki hari ini bisa menyelamatkan kualitas hidup Anda di masa tua. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan rawat ginjal Anda sebelum terlambat.